Yo, selamat pagi kaula muda. Oke, welcome back in my channel. Pada pagi hari ini kita akan kasih kisah-kisah inspiratif dari salah satu orang yang kisahnya inspiratif lah. Pokoknya tetap stay tune di sini, kita dengerin sama-sama, kita sharing sama beliau. Oke. Bisa. Nah, ini adalah beberapa ternak beliau, ya. Beliau ternak ayam. Bro, jalannya ya. Lumayan besar kan? Ayamnya yang akan saya beli nih. Udah agak besar-besar nih. Iya. Saya coba ternak ayam juga, belajar dari Mas Abi. Ini bisa sering-sering darah. Manggot adalah. Manggotnya masih belajar itu aku bikin. Sama akar bibitnya nih. Aku ada akar bibitnya situ ada. Hah? Bang siapa? Jadi sini banyak manggot di sini daerah sini nih. Iya kah? Udah tahu nangkap nukar 100.000 semua. Ada cuma anunya, indokannya ada di sini sudah. Jangan lihat-lihat, nanti ketagihan. Ini dia Mas Abi. Jadi Mas Abi ini punya kolam, ya. Kolam puyuh, ikan bapuyuh, bapuyuh begincu. Kalau bapuyuh begincu beda sama bapuyuh ini kan. Ikan bapuyuh terus ikan harwan. Terus beliau juga punya ternak ayam. Jadi pada hari ini saya mau sharing dan mau cerita-cerita sama Mas Abi. Ya, dia menceritakan kisah inspiratif lah untuk teman-teman para kaula muda yang pada masa pandemi ini bingung mau ngapain. Rasanya kurang daripada WP. Oh, itu loh. Ini masih di kamar Pak. Politik rasanya lumayan kurang. Kenapa? Oh, itu loh. Ini masih di kamar Pak. Politik bisa aja. Iya sih saya. Yang penting makannya normal bagus. Itu enak tuh ayam lengkap. Yang penting makannya normal bagus. Ini berapa ekor ya Mas? Ada 22 ekor. Ini berapa kalau bagus ekor 90% 22 ekor. 21 ekor. Ya. Kalau kuenya itu 30% sudah ada hasilnya sih kalau di sini. Kalau kuenya itu 30% itu sudah ada hasilnya sih, belum nyaras gitu. Karena kalau buan Jawa kita kan belum nyaras gitu, kelasnya banyak lah. Hari juga santai ya, kita kan saya belajar kelas kayak gini 50 hari juga santai aja. Saya belajar. Jadi buat teman-teman nih belajar kecil-kecil dulu Mas ya, dikit-dikit sambil mempelajari anunya kan. Jadi buat teman-teman nih belajar kecil-kecil dulu Mas ya, dikit-dikit sambil mempelajari anunya kan, kalau memelihara gimana caranya kan gitu. Bukan langsung materi itu timbul masalah kalau pelihara pemeliharaan harus cari solusinya. materi itu timbul masalah Pelihara harus harus cari solusinya. Berarti sama kita nggak tahu kan tanya lagi nanti tahu nggak solusinya. Dia juga tanya-tanya terus kan gitu. Kayaknya kan di atas langit kalau kita nggak tahu kan tanya lagi nanti tahu kan. Sama siapapun orangnya yang ada di atas langit ada langit istilahnya pendidikan apa sama aja sama siapapun orangnya Mau mencoba ya mencoba ya gitu. Kalau materi aja nggak cukup. penting mau udah mulai marah nih ya Mbak ya, kita Enggak, videoin terus. kalau setelah menurut materi aja nggak cukup. Kan dulu gitu dia udah mulai marah nih ya nih kita. Kita Lagi BAB terus setelah keluar kan lega dia kan. Lega sebat dulu. Kita lagi BAB terus setelah sebat kan lega dia kan. Sebat dulu sambil kita bisa cek nelur sambil sebat seharusnya dia. Kita bisa cek belakangnya Mas. Cek ini berapa kolam nih Mas? 4 telurnya. Kolam per kolam ya. Oh ini kolam ikan bapuyuh juga. Ini kan untuk kali semua.
Ini umur 12 setengah 12 setengah. Ikan ikan haruan. haruan. Kalau mau pesen bisa aja nanti. Ini bikin refleksi kan, Iya. tenang gitu kan. Nah, santai. Santai. Saya dia nggak punya uang mas santai ngeliatin ini mas. Ya, Apalagi mas yang punyanya ya kan. makanya. Aku dulu kan waktu kuliah dia sering nempatin kolam orang kan. Mm-mm. Kapan aku punya? Kapan bisa punya kolam sendiri gitu mas ya. Ya, punya ikan sendiri. Ternyata berapa? 6 tahun baru terlaksana. 5 tahun 6 tahun. Kan nggak punya tanah sendiri. Punya tanah modal nggak ada. Tapi Bernekat. ini masih ada Ya. berkat usaha gitu kan. Nah, pelan-pelan lah. Bagian pelan-pelan, benar. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya kan. Ya, jangan gengsi, yang pasti Nah, jangan gengsi lah. benar, itu dia. Terus dicoba. Ya, jangan malu. Kalau modal tuh pasti keluar modal kan nggak mungkin nggak. Tenaga itu pasti, uang itu pasti juga kan. Mm-mm. Kalau kolam di sebelah sana itu apa? Itu ada lele, ada ikan anu juga, kuyuk juga juga. Ini anak-anak ikan biawan. Aku baru beli kemarin. Beli tempat teman kemarin. Ini kan belawan mas. Biawan. Biawan. Ya, Biawan ya. kecil-kecil masih. Berumur 1 bulan kan. Beli kemarin. Oh, ribuan sih, cuma masih belum kelihatan. Campur sepat juga. Rencana mau satu setengah. Nah, ini gimana? Ini apa? Banyak nih. Jadi buat teman-teman area Kapuas ya, Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, bisa ngambil lele nanti sama Mas Abi. Jadi kita support juga nih peternak-peternak ya kan, yang beternak secara lokal biar bisa beli bahan ikan atau segala macam sama orang di sekitar aja gitu kan. Lelenya lah dimakan. Ini kalau komunitas lele ada pos itu kan aku ngambil juga kemarin. Ini rencana mau aku ambilin pakai keramba aja. Sistemnya pakai keramba semuanya. Lelenya enak. Ini kerambanya 3 atau 4 mas ya. Ya nanti belum. 1 bulan lagi mau pulang. Jadi cari-cari. Ini sudah lumayan sih pemasarannya. Pemasaran besar sudah dapat kemarin kata kamu sama bos. Lumayan sih harganya saya jual 20.000. Per kilo untuk ikan lele. Memang ini salah satu cara budidaya ya kan. Jadi buat teman-teman memang harus beli sama peternak-peternaknya langsung gitu kan. Biar support juga untuk peternak ikan lele atau segala apapun itu bentuknya. Biar mereka tambah semangat gitu kan. Teman-teman juga dapat kualitas ikan yang mantap luar biasa. Umurnya belum ada 1 bulan. Itu belum 1 bulan mas ya. Tapi udah lumayan besar nih ya. Ya. Luar biasa semua sih. Yang paling susah tuh yaitu ikan haruan. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi sama Mas Abi ya kan. Terkait yang pasti bagaimana motivasi beliau untuk punya bisa seperti ini gitu kan, bisa seperti ini pemikiran segala macam, karena ini mudah-mudahan dengan begini teman-teman yang di rumah ada sebagai inspirasi lah gitu kan untuk bisa seperti ini juga. Nah terus saya mau tanya mas, Ya. Mas Abi, yang membuat mas jadi berpikiran, mas kan kalau nggak salah kita ngobrol-ngobrol kemarin, masnya pernah udah kerja terus berhenti gitu kan. Ya. Nah yang mendasari mas ingin yaudah aku coba usaha aja deh gitu kan. Ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi dasarnya jadi lebih baik berusaha beternak seperti ini dan segala macam daripada bekerja gitu. Ya kalau lebihnya untuk kerja itulah, kerja kan 1 hari
satu hari dapat uang kan. Heeh. Nah, gitu. Tapi penghasilan tetap Ya. 1 bulan 100.000 kan, yang sejuta tetap ada sejuta kan gitu. Kalau kita kerja kayak gini ya mungkin bulan ini 100.000, tahun depan bisa meningkat sesuai dengan kerja kita. Kalau kita empat perusahaan kerja kayak apapun tetap penghasilan kan tetap. Ya. Kalau berusaha kayak gini tetap berpenghasilan, mau berapa, mau 1 juta, mau 2 juta, 3 juta, 4 juta, tergantung diri kita. Ya. Nah, Kita yang ya. kita yang Kita pengen yang nyari mengaturkan gimana, gitu. Mas, ya. Kita Kalau kita ngatur. itu perusahaan ibaratnya gaji 3 juta sampai malam pun tetap 3 juta, Benar. gak ada perubahan. Cuma yang mulai nolnya itu yang berat. Satu, niat. Nah itu yang paling susah. Dua, masalah modal. Nah ketiga, dukungan dari orang terdekat. Keluarga Ya, gitu ya, keluarga yang keluarga, pasti. kerabat segala macam gitu ya. Tapi jangan putus asa. Saya sendiri sama istri aja nggak didukung kan gitu. Awalnya, Dulu ya. awalnya benar. Ya. Pokoknya apa? Berhenti dari pekerjaan itu bukan hal yang mudah kan gitu. Benar. Nah, Kita udah ngerasain Nah, gaji tiap bulan iya, gitu iya, kan, terus kan kita gitu. berhenti gitu kan. berhenti. Terus makan apa kan kita gitu. Mm-mm. Wah, kalau sekolah itu kan, kalau saya sendiri kan memang sekolah lumayan, S1 lumayan lulus. Mm-mm. Cuma dari kita S1 itu kan tidak menutup kemungkinan kan, orang yang sekolahnya tinggi Ya. harus berpakaian bagus, Benar. harus pekerjaannya bagus, nggak mungkin kan ini. Tapi penghasilannya tetap kan tetap dari orang juga. Ya, nggak ada. Saya berprinsip gimana saya bisa mendapatkan tanpa diperintah orang kan gitu. Mm-mm. 10.000 uang saya sendiri, 100.000 100 uang sendiri kan gitu. Benar. Nah, saya kerjain kurang lebih hampir 4 tahun lah yang pasti yang normal. Pulang pagi itu berangkat pagi, pulang malam, sampai angkut barang di pelabuhan kan. Jadi hal-hal itulah yang mendasari Mas Nah, pada akhirnya pengen itulah motivasi. motivasi Nah. benar. Motivasi untuk berdikari ya Nah. gitu ya, berdiri sendiri lah gitu kan. Tidak semacam untuk perikanan lah, peternakan, apa yang disukai itulah. Pertama sih hobi juga sih dulu. Hobi. Nah, tapi ada hobi, ada nilai ekonominya, terus Mm-mm. digalakkan gitu, mulai 1 2 3 sampai belajar kan gitu. Saya ayam dulu juga 2 ekor 3 ekor juga. Nah, saya Ayam juga 2 anak ekor, pertama 3 ya. ekor. Jadi pertamanya memang hobinya di ayam kampung gitu Mas ya. Ya dulu tuh ayam kampung. Pertama sih punya orang tua tuh langsung sekolah tuh kan. Mm-mm. Gini belajar terus sampai buka YouTube, ini juga belajar terus lah intinya. Jangan malu bertanya lah. Ya, Intinya mau bertanya gitu aja. satu jalan Mas ya. Ya itu pasti. Apalagi di hutan kan. Mm-mm. Karena kebanyakan orang kan kalau dia udah berpendidikan tinggi biasanya kan dia gengsi. Iya. Nah, gengsi itu yang memang penyakitnya agak susah untuk dihilangin. Paling susah pertama itulah memulainya. Untuk Gimana memulai. kita memulainya itu yang paling susah. Itu modal awal. Gimana kita memulainya kan. Itu yang paling susah. Jadi kalau Tempat, lokasi Tempat, itu ya. bukan hal yang pertama. Yang penting niatnya itu. Pertama niat itu. untuk memulai. Kalau ada kemauan nih, saya ada jalan kan. Jadi kalau omset kira-kira Mas sebagai motivasi teman-teman sih, karena kan orang kadang nggak remeh nih. Ya. Kalau cuman ternak segitu doang nggak seberapa cuannya ya kan, keuntungannya atau dia dapatnya nggak seberapa. Ya. Nah, mungkin dengan cara ini teman-teman jadi bergairah untuk berwira swasta gitu Ya. kan, berusaha dari jenis apapun lah, yang penting halal gitu kan. Iya, iya. Nah jadi mau nanya berapa ini kira-kira Mas omsetnya lah per Kalau untuk sekarang panen sih, gitu kan. kalau sekarang lumayan nih. Kalau sekarang sudah 3 tahun yang lalu kan. Mm-mm. Kalau dulu belum bisa dikatakan. Sebelumnya kan kita per bulan memang ada angsuran di bank juga ada kan. Benar. Untuk makan nggak ada. Kalau 100 sehari itu insya Allah ada Pak Insya sekarang. Allah ada Mas Iya. ya. Tapi di Cuma situ kan kan Maka kita 1 hari nggak langsung 100.000 enggak. Bisa nanti bulan depan jual ayam sekian kan gitu, jual ikan sekian. Itu rata-rata pengeluaran kan ketahuan di situ kan. ya pemasukan Ya, pendapatan ya. dari ini Mas ya. Ya.
itu aja, masih kita bisa bayar bulanan kan gitu. Benar. Enaknya berwira swasta sendiri dengan kerja gitu mas. Ya. Maksudnya kalau kita kerja kan kita oke lah dapat gaji tiap bulan gitu kan segala macam. Terus kalau misalnya kita wira swasta nih, Ya. nyamannya apa sih gitu kan, beda enaknya gitu. Satu, nggak diperintah. Dua, penghasilan bisa bertambah. Sekarang 10.000, kalau kita berpikir giat lebih bagus, insya Allah bulan depan jadi 20.000 kan. 3 tahun lagi yang ikan biasa melihara 1.000 bisa 5.000, 4.000. Nah, pemasaran enak, cari bahan juga enak kalau sudah lama, berpengalaman kan. Jadi Kalau baru itu yang memulainya yang berat. ya memulai yang berat Ya. berat mas. Gimana nih ngasih makan nih? Benar. Kan orang bilang, kalau ngutang gimana nggak membayarinya? Itu kan niat kita kan. Niat kita, niat sih mas ya yang pertama mas ya. Ya, aku utang 25 juta tapi kan modal semua, insya Allah jalan aja. Kebiasaan orang kan punya modal, dikasih modal dari bank 25 juta, belikan 15 juta untuk motor, sisanya baru modal. Gimana mau untung kan gitu. Kita ke formula 25 juta ya 25 juta untuk dimodalkan, insya Allah bisa aja kan. Doa juga perlu mas ya, doa, usaha dan Ya. berdoa gitu kan. Dan sering banyak sharing lah sama orang. nah benar, harus punya wawasan juga gitu Ya. kan, bukan cuma sekedar usaha tapi kita harus punya ilmu gitu kan. Saya sering main tempat yang ikan yang banyak, kalau belajar ikan lele di tempat ikan lele, kalau ikan haruan dimana banyak ikan haruan itu pesannya paling bagus. Jadi Saya. pesan-pesannya lagi mas, biar teman-teman di rumah yang pada nonton ini kan Ya. sebagai motivasi, pesan-pesannya lah biar mereka lebih semangat, biar mereka lebih giat, dan mereka jangan cuman mengejar untuk mencari pekerjaan, tapi kalau bisa kita membuat pekerjaan kita gitu mas. Ya. Nah untuk pesan-pesannya apa mas yang harus dilakukan teman-teman ini nanti? Gimana kita bisa mendapatkan, gimana caranya uang 100.000 bisa jadi 100.000, bukan hari ini ataupun bulan depan, itu juga sudah bagus. Artinya gimana, satu hari ini kita megang uang 1 juta, gimana bulan depan 1.100.000 kan Jadi sudah untung. berlipat mas, Nah, ya? itu aja. Bertambah lah. Nggak usah hari ini 100.000, besok 200.000, itu namanya instan. Iya. Nah itu motivasinya. Gimana caranya uang yang ada ini bertambah, biarpun 1 tahun 2 tahun nggak masalah kan. Berproses. Yang penting bertambah gitu. Nah itu kuncinya pertama ya. Mempunyai prinsip dengan cara apapun, yang penting kan halal. Benar. Entah dibelikan ikan dan itu. Kita jangan sekarang investasi sebuah uang. Kalau investasi sebuah uang itu susah untuk menjadi berhasil. Investasi ke bank ini gini susah. Kalau mau nabungnya seperti sebagai contoh, uang 1 juta dibelikan anak ayam biasanya kan 100, harganya 10.000, ibaratnya Dapat 10 gitu kan misalkan. kalau saya kan 100 ekor. 100 ekor 3 bulan akan datang kalau dipelihara. Kalau masalah uangnya kita sambil kerja kan, mulai pemula tetap masih kerja. Nah gitu. Ketika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita keluar dari pekerjaan kita. Ya, Kalau sudah siap, udah jangan kuat mas ya. jangan kita mengambil keputusan tapi kita nggak ada modal sebagai nol. Nah, kita kerja mulai, kita tetap kerja. Ketika kita sudah mendapatkan hasil, baru kita keluar dari perusahaan itu atau tempat pekerjaan itu. Kalau kita mulai usaha langsung selesai kita, itu namanya bunuh diri, konyol. Harus ada persiapan. Ada persiapan itu nah. Itu yang pertama itu. Bisa juga, tapi kalau orangnya punya kemampuan, uang sudah banyak, tabungan bisa jadi kan gitu. Yang penting ada persiapan, tempat, modal, yang paling berani memulai. Itu yang pertama. Ada uang, ada modal tapi nggak bermulai, nol, tidak ada mungkin. Nah jadi untuk para kaula muda itu pesan-pesan yang dikasih Mas Abi pada intinya,
kita saat mau berusaha gitu kan, kita harus punya ilmu, ya kan, punya ilmu, terus kita punya modal. Modal itu banyak gitu, baik itu relasi, baik itu ilmu kita, baik itu kita kepercayaan orang ke kita. Itu ada salah satu modal yang harus kita cari gitu kan. Apa sih yang mau kita dapatin gitu kan? Modal apa ya sih yang harus kita punya gitu. Jadi modal itu terkadang bukan hanya bentuk money gitu ya, tapi banyak gitu kan, wawasan, ilmu, segala macam, kepercayaan, mungkin relasi gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja ingin menambah penghasilan, mungkin kita bisa mencoba untuk berwira swasta gitu kan, baik itu peternakan, perikanan, segala macam gitu kan. Atau yang belum bekerja, jangan menyerah, karena kita masih bisa untuk membuat pekerjaan, walaupun kita tidak mendapatkan pekerjaan, tapi kita bisa membuat pekerjaan. Jadi tetaplah bermimpi, tetap bersemangat, dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Thank you.